Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali pada kebaktian doa kita pada malam hari ini di bulan Desember, 2 Desember 2020. Tuhan sudah pelihara kita hampir melewati 1 tahun 2020 ini, dan kita sedang masuki bulan yang terakhir. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Datang Menyembah Raja yang Mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang adalah Raja dan penguasa seluruh alam semesta dan seluruh jagat raya, karena Dia adalah Tuhan satu-satunya. Mari kita masuk dalam doa. Bersyukur, berterima kasih Bapa untuk kesempatan malam hari ini kami boleh berkumpul kembali, dan sebagian dan banyak dari saudara kami yang ada di rumah mengikutinya secara online. Bapa, sertailah seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini, memasuki bulan Desember yang Tuhan karuniakan buat kami. Dan biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang memimpin dan memberkati kami semua, secara khusus dengan doa-doa kami, dan juga semakin mengenalnya kami akan Tuhan. Bapa, Engkau sedia akan memenuhi dengan kelimpahan sukacita di dalam diri kami semua. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa, Engkau mendengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah lagu Yoi Wesen, Hanya Satu-Satunya Allah.唯一的神，名叫耶
创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，宝座在荣耀的宝座，却死在世界挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，他是我们的神，他是唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。他有权威荣光，他有恩典慈爱，他是昔在今在永在的神。Puji Tuhan, saudara, nyanyian dalam bahasa Mandarin ini menegaskan kepercayaan kita tentang Allah yang esa, tentang Allah yang mutlak. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa untuk memasuki kebenaran firman Tuhan. Bapa, sertai dan pimpin kami untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman yang akan menolong kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sertai hamba-Mu, sertai kami semua untuk bisa bersama-sama mendengarkan penguraian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama membaca Kejadian pasal 3 ayat 5 dan 6. Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena akan memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada malam hari adalah mengingkari kemutlakan Allah. Mengingkari kemutlakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 2 minggu sudah, 2 kali hari Rabu kita melihat, memperhatikan bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena bujukan dari si iblis. Si iblis yang pada 2 minggu yang lalu memberitahukan bagaimana manusia mengingkari, meragukan akan kebenaran Allah. Kemudian pada Rabu yang lalu kita belajar bagaimana iblis mengarahkan manusia, mencobai manusia, memberitahukan kepada manusia untuk mengingkari dan meragukan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan. Nah, pada kali ini sudah mencapai puncaknya. Iblis mendorong manusia, memberitahukan kepada manusia
untuk mengingkari kemutlakan Tuhan, kemutlakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengingkari kemutlakan Allah jelas mencapai satu puncak di dalam pencobaan yang iblis lakukan kepada manusia pada waktu itu, dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Karena iblis katakan Allah mengetahui, di ayat yang kelima, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iblis mencobai manusia dengan mengiming-imingi bahwa engkau akan sama seperti Allah, menyaingi Allah, karena engkau akan punya kedudukan yang sama dengan Allah. Saudara, suara iblis ini jelas sekali tanpa tedeng aling-aling untuk memberitahukan kepada Hawa, kepada Adam juga, jangan sekedar kamu hanya menjadi diciptakan seperti gambar Allah, tapi biarlah engkau mau menjadi sama seperti Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah menciptakan manusia menurut gambar Allah. Manusia memiliki kemampuan yang luar biasa dalam tindakan rasionalnya, dalam tindakan moralnya, dalam spiritualnya, dan dalam sosialnya. Manusia memiliki gambar Allah di dalam dirinya, dan dia menjadi wakil Allah di dalam dunia untuk menguasai seluruh alam semesta, untuk memerintah seluruh makhluk di alam semesta, dan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kepada manusia. Tetapi saudara, iblis mengajak manusia tidak puas hanya sebagai gambar Allah, tetapi iblis mengajak manusia, jadilah seperti Tuhan. Bukan seperti gambar Tuhan, tetapi seperti Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana iblis sebelum dia menjadi iblis, dia adalah malaikat terang. Dia adalah malaikat yang dicipta oleh Allah. Tetapi dia tidak puas hanya sebagai ciptaan. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia mau menjadi seperti Allah. Dia mau merebut tahta kekuasaan Allah. Dia tidak puas di bawah Allah. Dia mau sejajar dengan Allah. Karena itulah malaikat itu jatuh ke dalam dosa dan menyeret malaikat-malaikat yang lain yang menjadi setan-setan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kejatuhan malaikat ini menjadi iblis. Dia mau mengajak manusia yang telah dicipta oleh Allah untuk menguasai alam semesta ini, untuk sama-sama memberontak melawan Allah. Dan iblis dengan liciknya mengajak manusia untuk mengingkari bahwa Allah satu-satunya yang mutlak yang harus disembah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari sinilah saudara, ketika mengingkari kemutlakan Allah, maka saudara, manusia diajak untuk tidak bergantung kepada Allah, untuk tidak mau bersandar kepada Tuhan, untuk tidak mau kepada pemeliharaan Allah. Biarlah manusia seolah-olah mau berdiri sendiri, dia harus menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Sebetulnya manusia walaupun memang dicipta menurut gambar Allah, namun saudara, manusia boleh dikatakan selama hidup di muka bumi ini sama juga dengan makhluk-makhluk yang lain, dan seluruh ciptaan bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bergantung pada pemeliharaan Allah. Karena tanpa itu semua tidak mungkin terjadi. Begitu juga dengan malaikat-malaikat yang ada di surga, yang namanya saja ciptaan, maka ciptaan tidak mungkin menjadi sama dengan penciptanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan menyangkali, dengan mengingkari kemutlakan Allah, maka manusia akhirnya tidak mau bergantung kepada Allah. Dan memasuki hal yang ketiga, manusia menganggap dirinya bebas. Dia tidak mau bergantung pada Allah. Dia mau mandiri, dia bebas. Seolah-olah seperti yang dikatakan dalam filsafat ketika masuki zaman modern. Manusia sudah dewasa, manusia sudah tidak perlu lagi akan Allah. Dikatakan dalam filsafat, kalau tidak salah namanya John Locke ya. Saudara, karena aku berpikir maka aku ada. Karena itu manusia sudah berdewasa. Manusia tidak membutuhkan lagi akan hal-hal rohani. Manusia sudah mampu berpikir sendiri. Manusia sudah mampu untuk merencanakan bagi dirinya sendiri. Manusia sudah mampu untuk mencoba, untuk betul-betul menguasai seluruh alam semesta. Untuk mengatur seluruh hidupnya. Tidak butuh lagi doa-doa, tidak butuh lagi tentang rencana Tuhan. Manusia sudah dewasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kelicikan dari iblis yang luar biasa. Manusia sudah dicipta menurut gambar Allah. Sebetulnya begitu luar biasanya manusia. Saudara, sekarang ini kita bisa melihat di zaman sekarang akibat dari perkembangan sejarah manusia, terlebih khusus lagi banyaknya penemuan-penemuan yang manusia lakukan. Cara berpikir manusia yang luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau boleh belajar bagaimana banyak orang-orang Kristen menemukan teori-teori, menemukan teknologi-teknologi, kita sungguh bersyukur karena anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Tetapi saudara, penemuan-penemuan itu semua bisa ditiru oleh manusia yang lain, sekalipun tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita tahu dunia komputer, sekarang saudara sedang marak-maraknya perkembangan yang luar biasa, yaitu artificial intelligence. Saudara, intelijensia dari komputer yang semakin canggih. Sekarang saudara, robot-robot sudah banyak menggantikan pekerjaan manusia. Dan bahkan saudara, lewat komputer, saudara seolah-olah dengan kemampuannya, memorinya yang besar, kemampuannya untuk menampung semua ilmu pengetahuan. Termasuk saudara, komputer dengan teknologinya untuk bermain catur. Dia bisa menyimpan jutaan analisa bermain catur. Sehingga saudara, bagaimana kemampuan otak manusia untuk melawan komputer. Itu termasuk bagian dari artificial intelligence. Luar biasa, begitu hebatnya manusia. Tetapi saudara, sehebat-hebatnya manusia, tetap dia adalah makhluk ciptaan. Tidak mungkin dia menjadi sama dengan penciptanya. Saudara, sekalipun mungkin komputer, robot-robot bisa menggantikan pekerjaan manusia. Boleh dikatakan mungkin robot itu tanpa lelah. Tetapi robot itu tetap ada keterbatasannya. Tidak mungkin dia akan bisa melampaui manusia.
Robot hanya mengerjakan apa yang sudah diprogramkan pada dirinya. Sehingga robot tidak mungkin bisa berpikir lebih dari apa yang dia miliki di dalamnya. Dia tidak bisa sama dengan manusia. Begitu pula saudara, kita manusia memang dicipta menurut gambar Allah. Tetapi kita tidak mungkin sama dengan Allah. Karena kita tetap adalah yang dicipta. Saudara, begitu pula saudara, ketika manusia sudah mengingkari kemutlakan Allah, dia tidak mau lagi bergantung kepada Allah. Dia tidak mau lagi bergantung bahwa hidupnya bersandar kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah pandemi virus corona ini saudara, di barat, di Eropa khususnya, ada orang tua yang kaget saudara, ketika dia di opname di rumah sakit akibat virus COVID-19. Dia kaget sekali harus membayar oksigen yang harus dihirupnya. Sehari bernilai sekian juta rupiah. Dia kaget dan dia menangis. Saudara, susternya berusaha untuk menghibur dia. Tenanglah, kamu kan semua sudah di cover sama asuransi, insurance. Saudara, dia menangis bukan karena tidak punya uang. Dia menangis bukan karena semua sudah bisa dibayar oleh asuransi. Tapi dia menangis karena dia selama ini tidak mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepadanya. Nafas hidup, oksigen yang gratis. Kita terus bernafas setiap detik. Kita terus bernafas setiap waktu. Sepanjang hidup kita, berapa umur kita, itulah Tuhan sudah karuniakan oksigen gratis tanpa bayar. Tapi hanya dengan perawatan di rumah sakit, satu hari ketika menghirup dari tabung oksigen, dia harus membayar sekian juta rupiah bersama dengan biaya rumah sakit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah begitu beranugerah. Allah terus memelihara kita. Saudara, apakah manusia masih bisa mengatakan dia tidak membutuhkan Tuhan? Dia tidak butuh pemeliharaan Tuhan. Dia tidak butuh akan rencana Tuhan. Apakah betul manusia sudah dewasa? Tidak. Manusia mengatakan, aku sudah dewasa, saya tidak perlu lagi Tuhan. Saudara, biasanya setiap kita kalau semua berjalan lancar, kita lupa akan Tuhan. Tetapi ketika terjadi kesulitan-kesulitan, kita mulai berteriak kepada Tuhan. Tetapi ketika kita berteriak kepada Tuhan, apa yang kita teriakin? Di mana Tuhan? Atau katakan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kalau saudara katakan di mana Tuhan? Tuhan tanya, loh bukankah selama ini kamu juga tidak mencari saya? Kalau saudara berkata, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Tuhan bertanya, selama ini juga kamu tidak pernah meminta pertolongan dari saya? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betulkah kita tidak butuh Tuhan? Betulkah kita sudah dewasa? Terbukti begitu banyaknya perbuatan-perbuatan manusia yang menyatakan dirinya belum dewasa. Bahkan ketika secara umur usia kita sudah dewasa, tetapi tingkah laku kita masih seperti anak-anak. Kita masih merengek-rengek terhadap sesuatu yang kita tidak dapatkan. Kita masih saudara memiliki keinginan-keinginan yang tidak pernah terpuaskan. Padahal hanya di dalam Tuhan kita bisa terpuaskan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berhati-hatilah dengan bujukan iblis. Saudara, sekarang dunia dengan seluruh kemajuannya, dengan semua fasilitas yang saudara dan saya bisa nikmati, belum lagi ditambah dengan pergaulan dan etika, prinsip-prinsip pengajaran yang melawan Tuhan. Sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Saudara, kita sudah
3 hal melihat dari kejatuhan manusia. Mengingkari kebenaran Allah. Yang kedua, mengingkari kebaikan Allah. Dan yang ketiga, mengingkari kemutlakan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia hanya seperti gambar Tuhan. Manusia tidak bisa sama seperti Tuhan. Manusia sudah dicipta dengan seluruh kemampuan yang baik, kemampuan yang hebat. Tetapi manusia bukan independen, bukan bebas sebebas-bebasnya. Bukan dia mampu berdiri sendiri, dia tetap membutuhkan Tuhan. Manusia bukannya dewasa, manusia tetap membutuhkan pimpinan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kita semua dicipta, kita semua ada batasnya, kita ada kelahiran, kita ada juga kematian. Kita ada kesehatan, tapi juga ada kesakitan. Kita ada kelancaran, tapi juga ada hambatan. Kita ada kesenangan, tetapi ada juga kesedihan. Saudara-saudara, semuanya menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya harus kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita semua sebagai orang percaya jangan lagi secara tidak sadar perbuatan kita menyangkal akan kemutlakan Tuhan, menyangkal akan perlunya kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita terus menjadi orang Kristen yang sudah diperbarui oleh Tuhan. Jangan seperti Adan dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, mengingkari kemutlakan Tuhan. Biarlah kita tetap datang bersujud menyembah kepada Tuhan. Kita selalu bersandar kepada Tuhan. Kita butuh bimbingan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pencerahan dari Tuhan. Supaya kita boleh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Berkati kebenaran firman-Mu ya Bapa yang telah kami renungkan bersama. Adam dan Hawa mengingkari kemutlakan Tuhan sebagai puncak dari dosa yang dia lakukan. Oleh karena bujukan dari iblis mengajak manusia mengingkari kebenaran Allah, lalu mulai mengingkari kebaikan Allah dan akhirnya menolak dan mengingkari kemutlakan Tuhan. Bapa, tolonglah kami sebagai orang percaya. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk berhati-hati supaya kami dalam hidup selalu bersandar kepada Tuhan dan butuh akan pertolongan Tuhan di dalamnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan saudara Yoi Weisen pujian ini.有一位神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有
树上灵魂，有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在十架挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，他是我们的神，他是唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。他有权威荣光，他有恩典慈爱，他是昔在今在永在的神。 Bersyukur pada Tuhan, biarlah pengakuan kita kepada Tuhan satu-satunya yang mutlak itu di dalam Yesus Kristus boleh kita terus imani bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa supaya kita semua menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Tuhan, sungguh-sungguh melaksanakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur karena saat ini kami mau berdoa untuk diri kami. Tolonglah ya Bapa, sebagai orang Kristen, biarlah kami bersungguh-sungguh untuk mencintai Tuhan, mengakui Tuhan, menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, pimpinlah supaya kami jangan menjadi orang Kristen yang ternyata praktek hidup kami seperti orang ateis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang yang agnostik, yang acuh tak acuh mengabaikan Tuhan. Jangan sampai kami juga menjadi orang Kristen yang seperti komunis, yang betul-betul ya Bapa menolak kemutlakan Tuhan. Tolonglah kami semua, biarlah ya Bapa Engkau sendiri yang pimpin satu demi satu. Bersyukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita ingin lebih kenal Tuhan lewat firman Tuhan, lewat doa-doa kita, lewat ibadah kita, dan bahkan lewat perbuatan-perbuatan dalam hidup kita. Supaya orang-orang juga melihat Yesus, melihat Allah hidup di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Bapa, pimpinlah jemaat kami GKI Surabaya khususnya, agar kami boleh semakin kenal Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kami baca tiap hari, lewat doa-doa yang kami panjatkan tiap waktu, lewat ibadah yang kami lakukan tiap minggu ataupun tiap hari Rabu. Bahkan juga setiap hari kami boleh beribadah pribadi. Bahkan juga ya Bapa lewat perbuatan-perbuatan kami yang boleh mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan orang-orang yang melihat kami boleh melihat Tuhan hidup dan tinggal di dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, mari Engkau tolong jemaat kami GKI Surabaya supaya makin hari makin cinta Tuhan, makin bertumbuh di dalam Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa untuk saudara kita yang akan dibaptis pada minggu ini, yang dibaptis dewasa, yang dibaptis anak, yang di CD,
dan bahkan ada beberapa yang atestasi. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mau berdoa untuk minggu ini tanggal 6 Desember akan diadakan sakramen baptisan, sidi dan atestasi. Sertailah beberapa saudara kami ya Bapak yang akan menerima baptisan anak, yang akan menerima baptisan dewasa, yang akan disidi dan yang akan atestasi. Mari pimpin ya Bapak supaya saudara kami ini bisa mempersiapkan hati dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan Bapak Engkau juga tolong kesehatan kami semua sehingga semuanya dalam keadaan sehat dan menerima sakramen baptisan, sidi dan atestasi yang dari Tuhan, dan kiranya Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam diri mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk Natal yang sudah semakin dekat, kita doakan untuk panitia Natal, kita doakan untuk persiapan-persiapan yang sedang dilakukan oleh saudara kita sebagai pengisi acara dan liturgi. Kita doakan supaya Natal dan juga untuk Pendeta Joni Sugicahyono yang akan menyampaikan firman agar Tuhan sendiri yang bekerja melalui hambanya ini. Mari kita berdoa bersama. Bapak, kami berdoa untuk Natal kami 25 Desember. Sertai dan pimpin ya Bapak panitia yang sedang mempersiapkan semuanya. Kami berdoa untuk liturgi yang akan disusun, berdoa untuk paduan suara yang sedang berlatih, berdoa untuk drama yang sedang dipersiapkan, berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Joni Sugicahyono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bapak, kiranya Engkau bekerja dan kiranya Natal yang akan kami adakan ini boleh bermanfaat, boleh sungguh-sungguh menyentuh hati dari seluruh jemaat sekalian untuk merayakan Natal dengan arti yang Tuhan mau di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk keamanan di Indonesia. Kita mendengar sudah beberapa waktu yang lalu terjadi tindakan terorisme di daerah Poso, Sulawesi Tengah. Saudara, kita doakan supaya tindakan teroris ini boleh betul-betul dipadamkan oleh negara kita lewat TNI dan Polri. Doakan supaya tindakan ini yang dilakukan menjelang Natal akhirnya jangan menjadi api yang merembet kemana-mana. Tapi kita doakan supaya seluruh masyarakat Indonesia menyadari mereka menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka menjunjung tinggi semua rakyat Indonesia masing-masing dengan agama dan kepercayaannya. Mari kita berdoa supaya TNI dan Polri dengan seluruh intelijen betul-betul bekerja dengan baik dan teroris ini betul-betul bisa diberantas sampai ke akar-akarnya. Doakan juga untuk kelompok-kelompok yang mau mengacaukan negara Indonesia agar mereka juga boleh dibabat habis dan Indonesia akan menjadi aman tentram. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa untuk situasi keamanan negara kami Bapak. Dalam minggu ini terdengar ya Bapak tindakan terorisme yang demikian kejam, keji dengan mengatasnamakan agama. Tuhan, tolong negara kami, tolong TNI dan Polri dengan intelijennya betul-betul bekerja keras ya Bapak, memberantas sampai ke akar-akarnya tindakan terorisme ini. Kami mau berdoa ya Bapak, Engkau sendiri yang menolong supaya seluruh rakyat Indonesia, seluruh komponen bangsa di Indonesia, terlebih lagi menjelang Natal ini ya Bapak, semuanya dalam keadaan yang baik, semuanya dalam keadaan yang tenang, semuanya dalam keadaan yang menerima negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga saling menghormati masing-masing pemeluk agama dari seluruh rakyat Indonesia. Kami mau berdoa Bapak, Kau juga tolong Polri dan TNI dengan intelijennya untuk bisa memberantas juga kelompok-kelompok yang mulai menebarkan kebencian, yang mulai menebarkan
sentimen-sentimen agama, sentimen-sentimen kepercayaan, sentimen-sentimen rasis. Tuhan mari Engkau tolong supaya Polri dan TNI dengan intelijennya betul-betul bekerja ya Bapak dengan baik. Sehingga Indonesia akan menjadi aman, Indonesia akan bebas dari provokasi-provokasi terorisme. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa untuk pandemi COVID di Indonesia. Doakan juga untuk vaksin. Kita bersyukur untuk penyuntikan fase ketiga yang ternyata telah menghasilkan hal yang sangat positif. Dan sedang dikumpulkan semua data untuk kemudian diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berotoritas khususnya kesehatan. Agar akhirnya vaksin bisa diproduksi dan bisa disuntikkan kepada semua yang membutuhkan. Sehingga pandemi ini boleh mereda. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa Tuhan untuk pandemi COVID-19. Tolonglah ya Bapa. Karena penyebarannya belum berhenti. Oleh karena banyak masyarakat yang mulai abai, yang mulai lalai, tidak mentaati protokol kesehatan. Apalagi ada kelompok tertentu yang begitu arogan ya Bapak. Engkau tolong supaya ya Bapak masyarakat tidak terkecoh. Masyarakat belajar taat ya Bapak. Memang pandemi ini sangat mengukung kami semua yang tidak bisa bertindak bebas. Tetapi biarlah dengan kesabaran seluruh rakyat Indonesia boleh mematuhi protokol kesehatan. Sehingga ya Bapak pandemi ini akan semakin diminimalisir penyebarannya. Terlebih lagi dengan vaksin. Bersyukur untuk fase ketiga yang penyuntikannya semua sudah dilakukan. Dan hasil report kepada semua sukarelawan sedang dikumpulkan, sedang dicek, sedang dianalisa seluruh datanya. Kami mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang bekerja sedemikian. Dan kami mendengar semuanya dalam keadaan baik, bersyukur. Tolonglah ya Bapak supaya ini semua bisa bisa dilaporkan kepada pihak kesehatan yang berwenang. Sehingga ya Bapak akhirnya diputuskan tentang vaksin yang baik, vaksin yang legal ya Bapak untuk diberikan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terlebih lagi juga untuk distribusi vaksin nantinya Tuhan sendiri akan menyertai dan memimpin. Bersyukur ya Bapak Engkau telah mendengar doa kami. Engkau akan terus memelihara kami anak-anak-Mu ya Bapak. Selama kehidupan di dunia yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Biarlah kami selalu boleh mengakui Tuhan dalam kehidupan kami dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, Engkau telah mendengar seruan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Waking or sleeping.